Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam sejahtera untuk kita semua. Nah, untuk pagi ini kita akan melakukan pembelajaran yaitu materi kimia tentang laju reaksi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, masih ada yang ingat nggak? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? hukum Hess diagram. Apa? Hukum Hess diagram energi. Ya, tentang hukum Hess, penentuan entalpi reaksi berdasarkan entalpi pembentukan standar. Ingat kan semuanya? Ingat dah? Lupa ingat. Nah, materi kemarin kan kita membahas tentang penentuan entalpi reaksi berdasarkan entalpi pembentukan standar. Nah, Ibu mau tanya, kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan entalpi itu sendiri? Materi kemarin loh itu. Ayo, mana suaranya? Apa itu entalpi? Oh, mana ya? Firman. Astagfirullah. Tahu nggak? Siapa yang tahu? Ya. Entalpi. Gak ada yang tahu semua nih. Minggu kemarin loh. Mbak Karina deh. Apa itu entalpi? Menyatakan jumlah energi. Apa sih termon? Jumlah energi dari suatu sistem termodinamika. Siapa tadi yang ngomong? Firman. Yang lain ada nggak? Udah benar. Tapi ada yang lebih spesifik lagi. Apa itu tentang entalpi? Ayo. Energi suatu sistem termodinamika terdiri dari energi dalam sistem termasuk satu dari 5 potensial variabel fungsi. Apa Firman yang keras suaranya? Nggak dengar ini. Apa Firman? Jumlah energi dari suatu sistem termodinamika yang terdiri dari energi dalam sistem termasuk satu dari 5 potensial termodinamika dan fungsi keadaan, juga volume dan tekanannya. Ya, benar sekali. Nah, berarti intinya sebenarnya entalpi itu adalah energi yang dibutuhkan. Yang bentuknya itu dia kalor yang dibutuhkan pada saat reaksi kimia berlangsung. Nah, kalian catat tuh. Oke, Bu. Jadi entalpi itu energi yang menyertai reaksi yang bentuknya kalor yang dibutuhkan pada Pena sama buku di kasur. udah. Dengar nggak apa yang dibilang? Benar. Ya. Nah, coba Zahira ulang apa yang Ibu bilang tadi. Nggak dengar, Bu. Banyak nih suaranya. Kan? Dengerin lah dulu ya, sebentar aja. Cuman bahas sedikit. Itu bunyi rumah siapa lagi yang diketok-ketok, Bu? Oke, Ibu ulang ya. Suaranya diam dulu. Ulang ya. Gimana entalpi itu energi yang menyertai reaksi.
Energi. Itu Bu, bisukan deh Bu. Bu udah dengar Bu. Bisukan deh Bu. Oke, oke, oke. Udah ya, udah Ibu bisukan semua. Nanti setelah Ibu bacakan pengertiannya, Ibu buka dan Ibu tanya ya. Jadi entalpi adalah energi yang menyertai reaksi. Di mana energinya itu berbentuk kalor yang dibutuhkan pada saat reaksi itu berlangsung. Jadi ulang, entalpi adalah energi yang menyertai reaksi yang berbentuk kalor dibutuhkan pada saat reaksi itu berlangsung. Udah ya, Ibu buka moodnya. Yuk dibuka moodnya ya. Coba Dwi, apa tadi entalpi? Entalpi adalah energi yang menyertai reaksi kalor saat berlangsung. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, yang tadi udah kan? Tahu kan pengertian entalpi? Ibu tunjuk ya. Ini adalah energi yang menyertai reaksi di mana energi tersebut berbentuk kalor yang dibutuhkan pada reaksi itu berlangsung. Nah, ya benar. Nah, berarti udah paham semua ya apa itu entalpi? Nah, untuk pelajaran minggu kemarin kita membahas mengenai penentuan entalpi reaksi berdasarkan entalpi pembentukan standar. Nah, di mana pembelajaran kali ini masih berhubungan dengan pembelajaran sebelumnya. Mana dia masih bahas tentang reaksi itu sendiri. Nah, di sini ada Nggak tahu ngapain. Nah, karena di PPT yang Ibu share, ada yang tahu nggak itu apa? Itu aja. Apa itu? Mana tuh? Pas perlu dong. Gambar apa itu? Dorong nggak sih? Garam. Sepertinya itu gula. Nah, iya benar sekali. Siapa tadi yang bilang gula? Selfie. Nah, yaitu gula. Jeli Bu. Oh, Zelira. Ibu nggak bisa lihat soalnya nih. Lihat dari HP terus di laptop juga, jadi susah siapa. Nanti kalau ada yang menyampaikan, disebutkan namanya juga nggak. Nah, itu gambar gula. Nah, di sebelah yang di bagian bawah tuh gambar apa? Kayak merica. Itu gelas kan? Gelas yang berisi Air. air. Nah, di sini Ibu mau nanya, kalian pernah nggak bikin teh atau bikin kopi? Tenang. Nah, ketika kalian buat teh, pasti kalian menggunakan gula kan? Ya. Ketika kalian memasukkan gula, biar dia cepat larut, kalian menggunakan air panas atau air dingin? Panas. Panas. Air panas. Kenapa alasannya air panas? Coba siapa? Cepat larut. Karena dia cepat larut.
Nah, kalau misalnya kalian masukin gula ke dalam gelas yang berisikan air panas, apakah dia langsung larut begitu aja? Tidak. Membutuhkan waktu nggak? Iya, Ya. Bu. Membutuhkan waktu kan? Nah, Iya, biar Bu. kalau kalian biar cepat larut, apa yang kalian lakukan biasanya? Diaduk pakai sendok. Diaduk-aduk. Nah, siapa tadi yang ngomong? Rindu, Bu. Nah, bentar. Berarti biar dia cepat larut menggunakan Sendok. Diaduk. gunakan sendok, bukan menggunakan sendok. Kalau sendoknya dicelupkan aja, ya nggak ngaruh kan? Jadi di sini karena adanya adukan. Nah, kan pas kalian ngaduk itu kan berarti kalian mempercepat suatu proses pelarutan kan? Benar? Ya. Nah, berarti kalian mempercepat suatu reaksi. Nah, berarti untuk pembelajaran kali ini tuh berhubungan erat dengan percepatan laju apa? Laju kecepatan. Mempercepat laju reaksi. Nah, reaksi kan udah dibilang mempercepat reaksi. Masa lupa lagi? Nah, tuh ya. Nah, dari ini kita membahas mengenai laju reaksi, di mana kita akan membahas tentang pengertian laju reaksi dan orde reaksi. Nanti kalian catat juga ya apa yang Ibu sampaikan. Nah, ada yang tahu nggak apa itu laju reaksi? Laju reaksi. Apa laju reaksi? Dari penjelasan kita tadi, kalian rangkum apa itu laju reaksi? Laju reaksi. Yo, apa aja? Percepat reaksi. Dari yang itu, Bu, yang kocok teh itu ya, Bu. Apa? Itu dirangkum dari yang kocok teh itu ya. Iya, yang tadi kita bahas. Tadi kan kita mempercepat apa? Percepatan reaksi sih. Ya, Reaksi. Jadi dia mempercepat Reaksi. Reaksi. yang lengkapnya. Coba dibaca. Coba Laju reaksi yang kecepatan reaksi menyatakan banyaknya reaksi kimia yang berlangsung persatuan waktu. yang lebih lengkapnya, laju reaksi itu adalah kecepatan proses terjadinya suatu reaksi sehingga reaksi habis dan berubah menjadi produk. Contohnya tadi pas kita melarutkan gula, di mana reaktannya itu adalah gula, sedangkan untuk laju reaksinya atau reaksi percepatan itu menggunakan air panas dan dilakukan mengadukan agar cepat bereaksi. Nah, produknya jadi apa? Jadi larutan gula atau menjadi teh. Tadi kan kita mau buat teh kan? Ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita kan sering melakukan reaksi kimia. Misalnya, kalian melakukan melarutkan gula atau contoh lainnya deh, redoxon. Kalian tahu nggak redoxon? Tahu nggak redoxon? Nggak tahu. Redoxon yang kayak vitamin C yang bulat, tablet. Tahu? Nah, pas dicelupkan tuh nanti ada gelembung-gelembung gas. Oh, Mana sih? Minum. pernah lihat.
kayak vitamin C yang besar. Nah itu Ya. Iya tahu. nambah energi gitu kan. Nah itu salah satu contoh dari reaksi kimia. Nah pada contoh yang redoksan yang dicelupkan ke dalam air itu adalah reaksi yang berlangsung secara cepat. Karena pas kalian masukkan redoksan itu ke dalam air, dia cepat larut kan? Oh. Nah, sama kayak gula, dia cepat larut. Jadi itu termasuk reaksi kimia yang berlangsung secara cepat. Nah, sedangkan untuk reaksi kimia yang berlangsung secara lambat, Ibu contohkan itu ada perkaratan besi. Biasanya perkaratan besi itu terjadi pada waktu berminggu-minggu. Ya kan? Biasanya perkaratan besi itu enggak terjadi selama 1 menit atau 2 menit kan? Benar enggak? Iya. Ya, dia membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, itu contoh reaksi kimia yang berlangsung secara Lambat. lama. Lambat atau lama. Ini ada reaksi di mana A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Nah, di mana A ditambah B ini disebut dengan reaktan atau zat yang bereaksi. Contohnya tadi, gula. Nah, Menghasilkan C ditambah D. C tambah D ini disebut sebagai produk atau hasil reaksi. Tadi contohnya larutan gula atau teh yang kalian buat tadi ya. Jadi tahu kan reaktan yang mana reaktan, mana yang produk? Coba Zelsi, yang reaktan tadi apa? Wah. Reaksi yang mana? Kami ya, Bu. Iya. Baru Apa? belum ada. Yang lain ada Zelsi. oke lah kok. Yang lain? Rindu deh. Reaktan tuh yang mana? Ayo, Rindu. Dulu. Reaktan yang mana? Contohnya reaktan tuh yang mana yang kita jelaskan tadi? Yang redoksan nggak sih? Ya, Pernah Bu redoks. FNC. Benar. Ya, benar. Terus tadi ada juga gula. Gula. Nah, produknya apa? Redoksan. Redoksan kan itu awalnya masih reaktan, terus adanya reaksi yang kalian lakukan jadi apa? Yang gula tadi jadi apa? Larutan. Jadi larutan Larutan. gula. Gula. Yang tadi contohnya gula. Ketika kalian reaksikan, kalian adu menggunakan air panas menjadi Larutan gula. ya, itu apa sekalian. Ini yang kita bahas gulanya ya. Nah, kita lanjutkan. Nih kalian catat ya reaksinya. Ini tadi ada contoh laju reaksi yang berlangsung secara cepat. Ada reaksi antara larutan asam dan basa. Selain itu juga ada bom. Nah, itu kan tadi ada banyak ya contohnya. Ada gula, ada redokson, asam dan basa, ada juga bom. Itu reaksi kimia yang berlangsung secara cepat. Biasanya dia berlangsung 1 atau 2 menit. Tidak membutuhkan waktu yang berhari-hari atau berminggu-minggu. Nah, lain halnya dengan laju reaksi yang berlangsung secara lambat. Tadi kan kita contohkan
perkaratan Besi. karena dia membutuhkan waktu yang lebih Lama. Nah, ya benar. Sudah kan? Ibu lanjut ya. Tunggu, Bu. Nggak boleh kok, nanti kalian catat gitu. Tapi kalian harus paham, nanti pas Ibu tanya ulang, kalian bisa jawabnya. Misalnya yang Ibu tanya itu apa yang Ibu sampaikan tadi lah. Ya, bisa kalian screenshot. Nanti juga di akhir pembelajaran bakal Ibu share, ini kan Ibu rekam ya. Jadi, gitu. Nah, kita lanjutkan. Ini ada persamaan laju reaksi. Nah, pada reaksi A ditambah dengan B akan menghasilkan C ditambah D. Nah, di mana nilai persamaan laju reaksi itu ada rumusnya P sama dengan K dikali konsentrasi A, di mana konsentrasi A ini orde itu dilambangkan dengan X, yang ini. Dan dikali konsentrasi B, ordenya itu dilambangkan Y. Sebenarnya untuk orde ini nggak harus eksaknya sih, bisa kalian ganti jadi A sama B. Ini sebenarnya jadi apa ya? Perumpamaan aja, cuman yang umum yang dipakai itu adalah X sama Y. Tapi ada juga kok orang yang pakai A sama B, kayak gitu. Tapi yang umumnya itu menggunakan X dengan Y. Kalau kalian bikin konsentrasi A, pangkat A kan nanti bingung ya kan? Karena sama, jadi dilambangkan dengan X. Nah, di mana keterangannya A itu adalah konstanta zat A, B itu adalah konstanta zat B, K itu adalah konstanta atau tetapan laju reaksi. Nah, berarti ini tetapan ya. Nah, di situ X itu adalah orde atau tingkat reaksi terhadap A, dan Y itu adalah orde atau tingkat reaksi terhadap B. Berarti X itu untuk konsentrasi yang A, yang B ini untuk konsentrasi yang B. ya, benar. Nah, ini untuk X ditambah Y itu adalah orde reaksi total. Jadi pertanyaan ditanya orde reaksi total. Berarti kalian hanya menjumlahkan orde yang konsentrasi A sama orde yang konsentrasi B. Jadi X ditambah Y. Nanti kalian dapat tuh orde reaksi totalnya. Paham? Paham kan? Udah kalian screenshot belum? Udah. Yuk, kalian screenshot dulu. Bentar, Bu. Nah, Ya. kalian bisa sambil nyatat. Karena kan nggak semuanya Ibu tulis di PPT ya. Jadi apa yang Ibu sampaikan yang nggak ada di PPT bisa kalian catat. Itu triknya, biar kalian nggak ketinggalan. Nah, selanjutnya ini ada penentuan orde reaksi. Di mana orde reaksi itu merupakan jumlah pangkat konsentrasi dari zat yang bereaksi. Nah, pada umumnya orde reaksi itu berupa bilangan bulat positif yang nilainya tidak dapat ditentukan dari harga koefisien reaksi. Di mana koefisien reaksi ini adalah angka yang berada pada reaksi kimia dan terletak di depan pada suatu senyawa yang bereaksi. Jadi dia letaknya di depan ya, dari suatu senyawa yang bereaksi. Nah, secara matematis nilai orde reaksi total ini adalah penjumlahan orde reaksi seluruh reaktan atau seluruh zat yang bereaksi. Tapi ya, udah di screenshot. Nah, lanjut. Ini ada contoh.
V sama dengan K dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B. Dia memiliki order reaksi total sama dengan 2. Ada yang tahu nggak kenapa dia order reaksinya 2? Ayo, kenapa dia order reaksinya 2? Arina, tahu nggak? Kenapa order reaksinya 2? Ada contoh yang pertama. Tahu? Firman mana ini? Nggak ada suaranya, Firman? Adelia? Ya, Bu. Yang lain? Perhatikan ya. Nah, ini Bu kasih contoh lah biar kalian paham. Mungkin kalian belum paham kenapa dia order reaksi totalnya itu sama dengan 2. Nah, kalian lihat ini. Kan ini tadi ini sama dengan K dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B. Nah, jika kalau yang ini kan yang contoh yang ketiga ini ada pangkat 2 ya. Sedangkan ini nggak ada pangkatnya. Ya. Artinya, untuk yang contoh yang pertama ini, order reaksinya 1. Kalau 1 itu tidak perlu dituliskan. Makanya di sini cuma konsentrasi A dikali konsentrasi B. Kenapa dia 2? Kan tadi order reaksi total itu X ditambah Y. Konsentrasi A ditambah dengan pangkat konsentrasi A dikali pangkat konsentrasi B. Jadi 1 ditambah dengan 1 sama dengan 2. Nah, paham kan? Kenapa dia 2? Paham. Apa tadi yang bilang paham? Kami. Sebutkan namanya. Selfie. Selfie. Kenapa selfie tadi? Dia 2. Karena ditambah. Apanya yang ditambah? Apa A yang sama B. Bu. A Nah, yang tambah jelas B. apa? A tambah Yang B, Bu. A tambah B. Bukan A tambah B-nya, tapi Satu. order X ditambah Y. Berarti yang dikali itu adalah pangkat dari konsentrasi A-nya. Kan konsentrasi A itu pangkatnya tadi X kan, yang sebelumnya kita bahas. Pangkatnya X, yang B itu pangkatnya Y, berarti X ditambah Y. Nah, ini kan karena pangkatnya 1, sama-sama 1, berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, untuk contoh yang, nah kalian harus ingat ya, ini ada tulisan di sini, ingat. Kalau perkalian, ini kan dikali ya. Kalau perkalian itu, pangkatnya ditambah. Tadi kan kita tambah kan. Kalau pembagian, itu pangkatnya dikurang. Sudah paham? Paham? Kalau kali dia pangkatnya ditambah, kalau dia bagi pangkatnya Kurang. Nah, coba contoh yang kedua ini. Kenapa dia memiliki order reaksi totalnya 0? Coba ya, Ibu. Ada yang tahu nggak? 1 bagi 1. Hah? Siapa? Sebutkan namanya deh. Sebelum kalian jawab, Bu, saya mau jawab selfie misalnya kayak gitu. Oh. Dah malu. Ayo, cepat siapa tadi yang mau jelasin kenapa dia 0? Selfie dari selfie. Firman kan? Firman. Kenapa Firman dia 0? Firman. Ya, Bu. Nah, kenapa dia 0?
Karena itu yang A sama B-nya itu pembagian, Bu. Jadi dikurang. Si pangkatnya dikurang. Nah, itu pangkatnya berapa? Satu Pangkatnya sih. berapa? Satu. 1 dikurang Satu. 1, maka hasilnya Nol. 0. Apa ya benar? Coba yang ini, yang ketiga, contoh yang ketiga. Itu. Aprilia, coba yang ketiga. Astagfirullah. Ayo, Aprilia. Kenapa dia memiliki reaksi totalnya 3? Maaf. Ibu kebalik ini. Ternyata ini 4. Kenapa dia 4? Maaf. Itu 2 tambah 2. Ya, 4. ya, benar. Kenapa yang ini hasilnya 3? Ini salah ya. Maaf, Ibu typo. 2 tambah 1, 3. Mudah kan? Cukup ditambahkan atau dikurangkan. Kalau dia kali berarti pangkatnya ditambah. Kalau dia bagi pangkatnya dikurang. Tuh kalian ingat tuh. Kalau yang ditanya order reaksi total. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Bentar lagi selesai nih. Contoh soalnya cuma 2 kok. Nah, semangat, harus semangat. Ya, sebentar. Belum mau di screenshot. Kenapa? Yang tadi ya? Iya, Bu, yang Ini. tadi itu. Nak. Ini screenshot. Dah. Dah? Kita lanjutkan ke contoh soal. Yang pertama. Coba deh, Ibu. Minta tolong salah satu bacakan soalnya. Yo, siapa yang mau? Selfie. Siapa? Firman kayaknya. Firman, Bu. Firman. Baca cuman kok. Yuk. Firman. Baca. Firman. Nggak mau Firmannya. Kan nggak mau, cuman baca soal. Coba deh Aprilia. Ibu belum dengar suaranya tadi. Yuk, baca soalnya yuk. Nggak, Aprilia. Baca soal apa saja dulu. Reaksinya ini. Yuk. Bisa, Aprilia? Nah, Kak. Ya. Kaki yang berjalan-jalan. Udah, Ibu aja yang bacakan ya. Contoh soal yang pertama, pada reaksi NO2 dalam bentuk gas ditambahkan dengan CO dalam bentuk gas menghasilkan O dalam bentuk gas ditambah dengan CO2 dalam bentuk gas. Di mana dari reaksi ini didapatkanlah data sebagai berikut. Ini ada eksperimen nih, dilakukan eksperimen sebanyak 3 kali. Di mana pada NO2, di mana dia molar, itu didapatkan pada eksperimen yang pertama itu ada 0,1. Yang kedua 0,4 dan yang ketiga 0,1. Dan untuk yang CO itu dihasilkan 0,1, 0,1 juga untuk percobaan eksperimen yang kedua dan 0,2 untuk eksperimen yang ketiga. Nah, untuk laju reaksinya itu dihasilkan 0,05, yang kedua 0,8 dan 0,05. Ini dengan satuan molar per sekon. Nah, gitu bacanya. Ngerti nggak? Coba kalian screenshot dulu deh ini.
Nah, lanjut ya. Nih, ada yang pertama kan kita disuruh tentukan orde reaksi total dan laju reaksi. Yang B, kita disuruh menentukan konstanta laju reaksi. Yang C, kita disuruh mencari laju reaksi jika NO2-nya itu 0,4 molar dan CO-nya itu 0,3 molar. Nah, ini yang pertama kita disuruh menentukan orde NO2 dilihat dari data CO yang sama. Nih, coba kalian tengok pada tabel. Kita kan disuruh menentukan orde NO2. Ini NO2 ya, berarti yang ini. Tapi kita disuruh dilihat dari data CO yang sama. Nah, dari CO yang sama ini eksperimen keberapa? 1. 1 dan 1. 1 dan yang sama, nilainya yang sama. 1 dan 1. 1 dan 2. 2. Nah, ini kan sama-sama 0,1. Yang untuk Oh, eksperimen 0,1 sama 0,1. Kan tadi disuruh dilihat dari data CO yang sama, itu 1 dan 2. Nah, ini kita masukkan dulu rumusnya yang tadi. I sama dengan K dikali konsentrasi pangkat X, ordenya X, dikali konsentrasi B, pangkat Y, itu orde untuk konsentrasi B-nya. Ingat kan tadi masih ini rumusnya? Apa yang nguap itu tadi? Tadi Yolah, semangat. Semangat nih ngajarin kalian. Biar kalian bisa. Yuk, kita langsung. Ini kan tadi untuk konsentrasi A, itu kan jadi NO2 ya. NO2 itu konsentrasi A-nya. Pangkat X, kita tulis X. Ini screen itu mana yang bisa dibuka tuh? Ini udah black screen, white screen. Kok nggak ada pilihannya? Pen. I like that. Dua. Oh itu. Nah, kita lihat ya, ini A sama dengan NO2. NO2 kan yang dari ini ya. Yang A ini. Dan dikali konsentrasi CO pangkat Y. Karena ini CO. Ini kan tadi kan yang kita lihat pada eksperimen 1 dan 2 yang sama ya. Berarti V1 dibagi V2. Kalau misalnya eksperimennya yang sama itu 1 dan 3, berarti V1 per V per V berapa? V3? V3. Nah, sama dengan K dibagi K. Sebenarnya ini bisa K1 dibagi K2. Bebas sih, soalnya ini kan tetapan ya. Nah, terus kita buat NO2 pada eksperimen yang ke-1 dibagi NO2 pada eksperimen yang kedua. Pangkatnya tetap X. Dikali konsentrasi CO pada eksperimen yang pertama dibagi konsentrasi CO yang eksperimen kedua. Pangkatnya Y. Ngerti kan? Nah, ini untuk P1. P1 ini adalah laju reaksi. P1-nya berapa? 0,05. Nah, untuk V2-nya? 0,8. 8 dilihat dari sini ya. Sama dengan
kita tulis K per K. Karena K ini kan tetapan ya, jadi nggak ada di sini diketahui. Dikali NO2 pada eksperimen yang pertama hasilnya 0,1. 0,1. Pada eksperimen yang kedua 0,4. 0,4. 4. Pangkatnya X. Nah, ini kan tadi CO, konsentrasi CO pada percobaan 1 dan konsentrasi CO pada konsentrasi 2, kan dia sama-sama 1 nih, ya kan? Karena kita yang diminta itu adalah NO-nya, bukan CO. Yang pertama ini kita yang diminta NO, nanti yang pertanyaan selanjutnya ini baru yang CO. Maka, bentar ya. Kita coret yang ini. Nah, kita coret ya. Kita lanjutkan karena dia sama. Jadi kita abaikan lah yang CO ini dulu. Karena yang ditanya itu NO2-nya. Kita lanjut. 0,05 dibagi 0,8 disederhanakan jadi berapa coba? Berapa? Berapa Firman? Kalau disederhanakan berapa? Coba 0,8 dibagi 0,05 berapa? Coba cari di kalkulatornya. 0,8 dibagi 0,05 berapa? 16. Hah? 16. 16. 0,05 dibagi 0,05? 1. Maka di hasilnya 1/16. Kita sederhanakan ya. Nah, ini untuk K-nya kita coret juga. Yang mana? Nah, dia sama ya. Ini kita coret. Nah, 0,1 dibagi 0,4 kita sederhanakan menjadi 16. Kok 1/16? Per 25. 1/4. 1/4. Serius lah. Ini kan ada nih di layarnya. Udah tertulis 1/4. Pangkat X. Pangkat X-nya ini masih kita tulis. Maka hasilnya, nah ini, 4 pangkat berapa yang hasilnya 16? 4 pangkat berapa yang hasilnya 16? Pangkat 4. 4 kali 4. 4 kali 4. Berarti 4 pangkat 2. 2. Maka X-nya itu sama dengan 2. Karena 4, kalau pangkatnya 2 berarti kan 4 kali 4 kan? Hasilnya 11. Nah, mudah kan? Mudah kan isi soalnya? Kalau kalian mau belajar, mudah ini sebenarnya. Cuman kalian coret-coret, kalian masukkan angkanya, kalian jumlahkan, udah. Nah, kita lanjut mencari orde CO. Tadi kan kita mencari orde NO2-nya. Sekarang kita lanjut ke orde yang CO. Tapi kita disuruh lihat dari data NO2. Kenapa, Firman? Tidak ada, Bu. Kenapa Firman lapar? Ya, juga belum makan ini dari pagi. Ibu udah bangun dari subuh ini. Sabar ya. Sebentar lagi. Nah, ini rumusnya. Sama nih ya, kita masuk ke rumusnya dulu. Nih, ini K-nya NO2 masih sama ya. Untuk rumusnya kan masih sama, soal yang sama. Cuman yang ditanya itu kita mencari orde CO-nya. CO. Nih. Coba kita lihat dulu deh untuk orde CO. Dilihat dari data NO2 yang sama. NO2 yang sama itu eksperimen yang keberapa? 1 dan 3. 1 dan 3. Maka rumusnya
V1 dibagi V3 sama dengan K dibagi K, ini tetapan, ditulis saja. Terus ini NO2 pada eksperimen yang pertama dan konsentrasi NO2 pada eksperimen yang ketiga. Ini juga CO pada eksperimen ke-1 dan CO untuk eksperimen yang ketiga. Untuk pangkatnya jangan dilupakan. Kita lanjut. Nih, untuk V1 laju reaksinya itu berapa? 0,05. 0,05 dibagi V3-nya berapa? 0,65. Nah, sama kan? Sama dengan pangkatnya. Terus yang ini karena NO2-nya kan sama nih. Nanti kita apakan? Kalau NO2-nya sama. Kita coret. Kita coret ini. Berarti kita baikkan ya untuk yang NO2 karena ditanya CO2. Berarti untuk jumlah CO eksperimen yang pertama berapa? 0,1. Yang eksperimen yang ketiga 0,2. Benar. Maka hasilnya ini kan 0,05 dibagi 0,05 kan 1. Wah, ini kita coret ya. Kok dicoret? Tanya dicoret. Tanya dicoret. Ini di sini 0,1 dibagi 0,2 kita sederhanakan menjadi 1, 2. Y-nya. Maka hasilnya Y sama dengan, yang tahu nggak kenapa dia 0? Ayo. Kenapa dia 0? Tahu ya? Kenapa dia 0? Karena bilangan yang berpangkatkan 0 itu hasilnya selalu sama. Jadi untuk semua bilangan yang berpangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Nah, coba kalian catat tuh biar kalian nggak lupa. Semua bilangan yang berpangkatkan 0 itu hasilnya. Jadi kalau misalnya di sini 1, kalian yakin tuh, oh Y-nya pasti 0 nih. Gitu. Ya. Kalau bilangannya ini 1, pasti Y-nya ini 0. Jadi kalian nggak perlu kalian hitung-hitung lagi. Kalau 1 berarti 0 pangkatnya, udah. Ya. Tuh, kalian catat itu. Nah, kita lanjut untuk order reaksi total. Tadi kan X ditambah Y. Di mana X-nya berapa? 2. X-nya berapa? 2. Untuk Y-nya hasilnya? 0. Berarti 2 ditambah 0 sama dengan? 2. Wah, ya benar sekali. Mudah kan untuk order reaksi total itu rumusnya X. Pangkatnya yang ditambahkan. Jadi 2 ditambah 0, hasilnya 2. Nah, maka reaksinya V sama dengan K, yang tadi ya, di sini, dikali NO, konsentrasi NO2, pangkat X dikali konsentrasi CO, pangkat Y. Jadi sini V sama dengan K dikali NO2, X-nya tadi berapa? 2. X 2. Maka kita tulis di sini 2. X-nya kita ganti jadi 2. Kan udah diketahui kan X-nya ini 2. Dikali CO. Y tadi berapa hasilnya? 0. Maka kita tuliskan 0. Kita tulis ya kalau 0. Kalau dia 1 baru nggak perlu ditulis.
Kalau 0 tetap kita tulis. Maka V sama dengan K dikali NO2, konsentrasi NO2 dikali pangkat 2. Berarti V dikali konsentrasi NO2 pangkat 2. Kenapa dia hasilnya cuma ini? Yang konsentrasi CO2 pangkat 0 ini nggak ditulis, kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Ada yang tahu? Yang ditulis cuma NO2 pangkat 2. Ada yang tahu? Kenapa tadi? Saya jelaskan loh. Kenapa yang konsentrasi CO pangkat 0 itu tidak ditulis? Apa? Siapa tadi yang ngomong? Firman ya? Apa, Bu? Kenapa yang konsentrasi CO pangkat 0 ini nggak dituliskan Firman di hasilnya? Hasilnya kan cuma ini nih yang ditulis NO2 pangkat 2. Kenapa yang NO-nya nggak ditulis? Karena pangkatnya 0. Karena pangkatnya 0. Nah, kalau di pangkat 0 berarti hasilnya selalu 0. selalu kan? Yang ini tadi loh nih. Kalau dia pangkatnya 0 berarti hasilnya selalu 1. Nah, kalau 1 tidak perlu ditulis. Ditulis. Nah, itu alasannya karena karena dia itu 0 pangkatnya dan hasilnya itu pasti 1 kan, berarti tidak perlu ditulis. Kan tadi udah Ibu jelaskan itu yang sebelumnya. Kenapa itu tidak ditulis? Gitu. Nah, kalau 1 tidak perlu dituliskan. Paham ya? Paham. Nah, dari screenshot. Udah. Ini Belum, Bu. PPT kalian catat ya. Nanti pas di pembelajaran kan kalian ada ngumpul tugas. Nah, coret-coretan yang sekarang tulis, kalian foto, kalian kirim. Nah, yuk, bentar lagi. Kita sampai jam 11.45. Jam 9.45. Sampai jam 11, Bu. 9. 9.45. Maaf. Mau IPA 1. Ibu ingat IPA 1. Oke, kita lanjutkan ya. Nih, untuk yang B, tadi kan ada 3 pertanyaan kan, A, B, C. Yang B itu ditanya menentukan konsentrasi laju reaksi. Di mana P sama dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat 2. Ini yang tadi ini ya, hasil ini. Nih, kita tulis yang di sini. Menentukan konstanta laju reaksi. Jadi sebenarnya untuk pertanyaan A, B, C itu tuh dia tuh menurun gitu nah. Jadi kalian dapat yang A, nanti kalian masukkan di jawaban yang B, dari yang B, dan dari B itu kalian masukkan lagi ke yang pertanyaan yang C. Seperti itu sebenarnya. Itu urutan kalian bisa soalnya. Yang B ini kan menentukan konstanta laju reaksi. V sama dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat 2, ini dimasukkan ke data 1. Data 1 yang ini ya. Ya. 0,1, 0,1 sama 0,05. Ya, paham? Nah, karena kan di sini kita disuruh untuk menentukan konstanta laju reaksi kan? Berarti K-nya kan yang ditanya. Maka kita tulis K sama dengan untuk V1. Nah, kalian lihat nih ya. Aduh, sebentar.
Nah, untuk data yang ke-1 itu berapa? 0,05. 0,05 dibagi 0,1. 1. Kenapa dia pangkatnya 2? Karena Ada 2. Kenapa di konsentrasi NO2-nya pangkat 2. 2. Sebenarnya ini kan tadi kan di rumusnya V sama dengan K dikali NO2 pangkat 2. Kenapa kita nggak ngikuti ini, tinggal dimasukkan karena yang ditanya adalah K, maka rumusnya berubah kalau yang ditanya K. Jadi apa tuh kalau yang ditanya K? Coba ya, kalau yang ditanya K, berarti K, maaf ya Ibu nulisnya agak coret-coret karena dari laptop. K sama dengan V dibagi dengan konsentrasi maaf ya, pakai laptop. NO2 ketutup pangkat 2. Nah, 2 ya ini pangkat 2, tahulah kalian ya. Itu rumusnya. Karena yang ditanya K, kalau misalnya yang ditanya V, maka ya pakai rumus ini aja. Karena yang ditanya K, dibalik. Ini pindah ruas, jadi dia V dibagi dengan NO2. Nah, ini kita tuliskan di sini, kita sederhanakan. 0,05 dibagi 0,1 pangkat 2, berarti 0,1 kali 1, hasilnya berapa? 0,01. 0,01. Nah, sama dengan 0,01 dibagi 0,05 dibagi 0,01 hasilnya 5. Satuannya adalah untuk laju reaksi ini meter per sekon. Nah, kita tulis meter molar per sekon. Nah, kita tulis mol M per S. Untuk yang bawah, yang NO2-nya ini, kenapa dia satuannya M pangkat 2? Kenapa coba? Yang NO2 pangkat 2, kenapa itunya? Dia jadi M pangkat 2. Tahu? Kan kalau yang ini tadi, karena V-nya itu molar per sekon, Dibagi habis. Jadi nggak usah. 0,1 ini kenapa dianya molar pangkat 2? Kenapa? Karena NO-nya satuannya Molar. molar. Nih loh. Nih ya. Satuannya molar. Kenapa dia pangkatnya 2? Karena di sini pangkatnya 2. 2. Nah, makanya M pangkat 2. Nah, terus kita sederhanakan lagi. Kita satukan ini 5. Kenapa? Dia molar min 1. Karena dia Dikurang. kenapa? Pangkatnya dikurang. Dikurang. Berarti 1 dikurang 2 Min 1. min 1. Terus kita tulis per sekon. Ngerti kan? Oh, Nah, udah lah. ngerti. Nah, paham nggak kalian kalau kalian mengikuti? Udah kok. Udah ya. Kita lanjut. Kalau udah paham, kalian screenshot. Ini rumus ininya juga jangan kalian lupa. Kalau yang ditanya konstanta K sama dengan V dibagi konsentrasi A-nya atau NO2. Karena di soal itu NO2, kalau yang di soalnya BR, berarti BR. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang C. Ada laju reaksi jika NO2-nya itu diketahui 0,4 dan CO-nya itu sama dengan 0,3. Jadi ini nggak ada di sini ya, tapi ini udah ketetapan dari pertanyaan. Jadi kalau pertanyaannya
NO2-nya diketahui 0,1 berarti 0,1 gitu. Jadi ini nih, tergantung dari soalnya ya, yang ditanyakan apa. Nanti kita masukkan rumusnya. V sama dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat 2. Yang ini ya, rumus tadi. Pokoknya rumus tadi tuh nggak berubah-berubah. Itulah rumusnya ya. Paham? Paham. Paham. Terus ini V sama dengan K tadi hasilnya berapa? 5. Tulis 5. NO2. Berapa NO2? 0,4. Kenapa 0,4? Itu soalnya, Bu. Nah, ya benar. Berarti bukan dilihat dari tabel ini ya. Berarti dilihat dari soalnya. NO2 diketahui 0,4. Sama dengan 5 dikali 0,4 pangkat 2. Berarti 0,4 dikali 0,4 hasilnya 0,16. 0,16 sama dengan 0,8 molar per sekon. Sekon. Kalau laju reaksi ini satuannya selalu molar per sekon. Jadi kalau kalian buat soal atau mengerjakan soal, satuannya jangan kalian lupakan ya. Kalau kalian buat molar aja itu salah. Jadi harus molar per sekon. Kalau NO2 yang ini sama CO baru satuannya cuman molar. Jadi kalian tengok tuh di tabelnya. Biasanya di tabelnya itu ada satuannya. Jadi kalian harus hati-hati dalam mengerjakan soal. Ya. Kita lanjut ya. Apa udah screenshot belum? Udah di screenshot? Udah. Udah. Lanjut. Ini udah ya, udah selesai ya untuk pertanyaan yang satu. Contoh soal yang satu udah selesai. Kan tadi A, B, C cuman kan? Nah, kira-kira dari yang Ibu jelaskan caranya ini, kalian paham enggak? Paham enggak? Mudah enggak cara itu? Hah? Lumayan. Lumayan. Sebenarnya Ibu ada cara lain, cara singkatnya. Mana nanti kalau kalian nggak tahu, berarti pas nanti latihan soal kalian menggunakan contoh soal cara yang panjang ini. Ini kan ini kan panjang ya. Ibu tuh ada yang pendek caranya. Nah, kalian mau tahu nggak? Atau udah ini aja udah ngerti gitu? Mau, Bu. Yang pendek, Bu. Pas ngerjakan soal, kalian juga bisa menggunakan yang cara yang pendek. Ya? Mau ya? Ya. Oke, kita lanjutkan. Nih, cara lain untuk soal nomor 1. Nih, kalau yang tadi kan berapa slide nih? 2 slide ya? Nah, kalau yang ini cukup 1 slide aja nih. Untuk jawaban A, B, C. Cuma segini nih. Hah? Ibu jelaskan ya. Caranya gimana? Untuk cara lain yang lebih singkatnya. Sama banget sih. Cari orde NO2 dilihat dari data CO yang sama. CO yang sama tadi? Eksperimen 1 dan? Ya Allah. Dan 2. Itu kenapa, yo? Ya Allah. Ibu langsung jelasin cepet aja ya. Biar nggak lama. Kan ini 1 dan 2. Tadi rumusnya apa? Yang ini kan, berarti V1 dibagi V2 dikali konsentrasi NO1 dibagi konsentrasi NO2 yang percobaan 2. Yang tadi ya rumusnya. Nah, berarti kita tinggal tulis ini. Kan karena kita kan disuruh lihat dari CO yang sama. Tapi pas kita nyari di sini, itu cuma untuk kita tahu eksperimen mana yang kita gunakan. Jadi eksperimen 1 dan 2. Kalau kalian sudah tahu eksperimennya, kalian abaikan CO-nya. Ya? Paham? Paham enggak? Paham enggak? Kalau enggak, Ibu ulang ini. Paham? Ayo, paham enggak?
Jadi kita itu ya, kita tulis 0,1 dibagi 0,4 pangkatnya X. Untuk NO tadi kan pangkatnya X. Sama dengan untuk laju reaksinya 0,5 yang eksperimen yang pertama dan 0,8 untuk eksperimen yang kedua. Terus kalian apa sih? Kalian sederhanakan. Jadi 1/4 pangkatnya X sama dengan 0,05 dibagi 0,8. Kita sederhanakan yang tadi caranya 0,8, coba kita bagi 0,5 bisa enggak? Ternyata bisa 16, berarti 0,05 dibagi 0,5, 1. Nah, jadi 1/16. Terus ini pangkat berapa yang hasilnya 16? Yaitu 2 kali 4, maka X-nya itu 2. Nah, lebih mudah dari ini. Apa lebih mudah yang tadi? Caranya. Cuman ini nggak ditulis rumus-rumusnya gitu loh, jadi langsung. Lebih mudah ini apa yang tadi? Yo, mana suaranya? Dwi? Lebih mudah yang mana? Yang pertama atau cara yang kedua? Kedua, Bu. Yang kedua, lebih mudah yang kedua. Selfie gimana? Cara yang keberapa yang lebih mudah? Cara yang keberapa? 2. Karina? Mana nih Karina? Cara keberapa yang mudah? Ini Karinanya kemana ini? Cuma layar atas. Cara yang kedua, Bu. Nah, cara yang kedua. Adelia, cara mana yang mudah? Cara Atau yang kedua? kedua, Bu. Kedua. Cara yang kedua, lebih singkat. Rindu, Iya. yang mana yang lebih mudah? Juga. Atau 1? Kedua. Satu kan Kedua. Zelira juga yang kedua atau yang 1? Kedua. Yang kedua, yang lebih mudah ya. Berarti kita lanjutkan. Untuk mencari ORDCO, dilihat dari data NO2 yang sama. NO2 yang sama berarti eksperimen 1 dan apa? 2. Dan 2. Oh, 2 dan 3. Kan yang sama ini, 0,1 ada di eksperimen 1, 0,1 adanya di eksperimen 3, ya kan? Nah, berarti 1 dan 3. Nah, kalau kalian udah tahu 1 dan 3, abaikan NO2-nya. Kita lihat CO-nya. Eksperimen 1, 0,1, berarti kita bagi dengan 0,2. CO tadi pangkatnya apa? Y, berarti kita tulis Y. Terus kita masukkan laju reaksinya. Yang pertama 0,05, untuk eksperimen yang ketiga 0,05 juga. Maka disederhanakan 0,01 dibagi 0,02 itu 1/2. Nah, 0,01 dibagi 0,01 hasilnya 1. pangkat berapa yang hasilnya 1? Yaitu 0, karena berpangkatkan 0 itu pasti hasilnya 1. 1. Jadi nggak 1. dia hasilnya 1, pasti pangkatnya itu 0 ya. Kuncinya. Nah, untuk order reaksi total, caranya tadi X ditambah Y sama dengan X-nya tadi berapa? 2 ditambah Y, 0. Berarti 2 tambah 0 sama dengan 2. Terus kalian masukkan, nah ini B sama dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat X, yang rumusnya ya, dikali konsentrasi CO pangkat Y. Maka V sama dengan K dikali NO2, X-nya pangkat 2, CO-nya pangkat 0. Kenapa 0-nya tidak ditulis di sini? Karena dia, kalau yang
bilangan yang berpangkatkan 0 pasti dia hasilnya 1. Kalau 1 tidak perlu ditulis. Terus yang ini untuk cara B dan C itu sama dengan yang sebelumnya. Caranya sama. Jadi di sini tuh untuk mempermudah pada pertanyaan yang A. Jadi lebih singkat gitu. Ya. Jadi yang B sama C nggak perlu Ibu jelaskan ya, karena sama caranya. Oke, kalian screenshot nih untuk cara lain yang untuk nomor 1. Terutama untuk pertanyaan yang A. Udah? Udah ya? Udah. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua, contoh soal yang terakhir. Di sini selesai kita ya. Di mana reaksi gas bromin dan gas nitrogen oksida sesuai dengan reaksi NO2 berbentuk gas berbentuk gas menghasilkan 2 NOBr dalam bentuk gas. Karena dia gas ditambah gas, pasti hasilnya gas ya. Didapatkan pada percobaan sebagai berikut. Ini eksperimennya ada 4 kali eksperimen. Untuk konsentrasi awalnya ini diketahui NO dan Br. Dimana ini bisa kalian lihat lah di tabel ya untuk laju reaksi. Yang ditanyakan sama tingkat reaksi totalnya dan harga K, yaitu konstan. Laju reaksi jika NO2-nya sama dengan 0,2 dan Br-nya 0,1. Kalian screenshot tuh sebelum Ibu lanjut. Ya. Lanjut ya. Nih, kita tentukan. Ini kita pakai cara yang mudah aja ya biar cepat. Karena kalian tadi pahamnya lebih mudah diserap yang cara yang kedua. Jadi menentukan orde NO2 dilihat dari data CO yang sama. CO yang sama eksperimen keberapa? CO yang sama. Salah. BR. Maaf Ibu, itu. BR yang sama yang mana? 1 dan 2. 1 dan 2. Yang 4 itu sama ada? BR. Yang BR sama juga kan? 0,05. Iya. Nah, tapi 1, 3, karena 4. untuk orde itu cukup sepasang saja, jadi cukup 2 aja. Jadi kita pilihlah 1 sama 3 atau 1 dengan 4 sebenarnya boleh, tapi ya biar urutan aja ya. Nanti tuh hasilnya sama sebenarnya. Jadi kita buat aja 1 dan 2. Kalau BR-nya udah diketahui data yang sama dari BR itu, berarti kita abaikan BR-nya ya. Kita abaikan BR-nya. Kita lihat NO-nya. Tadi kan 1 dan 3, berarti 0,1 dibagi 0,2. 2 pangkatnya X. X. Dengan untuk laju reaksinya yang pertama berapa? 6. 6. Bagi 24. Kita sederhanakan 1/2 pangkatnya X sama dengan ini 24 dibagi 6 kan 4 ya. 6 dibagi 6 1 berarti 1/4. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Yaitu 2. 2 kali 2 hasilnya 4. 4. Menentukan orde BR dilihat dari data NO yang sama. Kita lihat NO yang sama. Eksperimen yang keberapa? 1 dan 2. 1 dan 2. Nah, ini maaf ya Ibu salah. Kalian koreksi kalian tulis saja di catatan. Ini BR yang sama itu 1 dan 3. Yang ini baru benar. Ini Ibu typo ini. Ya. Kalian kok itu ya, kalian ubah sendiri di catatan kalian. Yang sama 1 dan 2. Kalau kalian udah tahu eksperimennya, berarti NO-nya kita abaikan. Kita lihat BR-nya. BR-nya berapa? Yang eksperimen yang pertama 0,05 5. bagi 6.
0,1. 1. Pangkatnya Y. Y. Sama dengan untuk ininya, laju reaksinya 6 6. dibagi 2, 12. 12 karena eksperimen 1 dan 2 ya. Terus kita sederhanakan 0,05 dibagi 0,1 hasilnya 1/2. 0,1 dibagi 0,05 itu 2. 0,01 dibagi 0,01 hasilnya 1. Dan 6 dibagi 12 disederhanakan jadi 1/2 karena 12 dibagi 6 hasilnya 2, 6 dibagi 6 hasilnya 1. ini sama-sama dibagi 6 ya. Kalau yang ini tadi sama-sama dibagi 6 juga. Jadi hasilnya 1/2. Terus pangkat Y sama dengan 1. Kenapa Y sama dengan 1? Karena 2 pangkat berapa yang hasilnya 2? Yaitu 2 pangkat 1. hasilnya 2. 2. Tingkat reaksi total X ditambah Y sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. sama dengan 3, benar. Kita tulis rumus laju reaksinya. Kan tadi ditanya laju reaksi ya. Berarti I sama dengan K dikali NO dengan konsentrasinya dengan ordenya X dikali BR dengan ordenya Y. Terus V sama dengan K dikali NO. X-nya tadi berapa? 2. Nah, BR-nya? Y-nya berapa? 1. 1. Ya, 1 berarti tidak perlu ditulis. Lagi. Nah, ya benar. Berarti cukup V sama dengan K dikali konsentrasi NO2 dikali BR2. Nih. Kita lagi nih, kali ini. Pertanyaan yang B. Kan yang B. Harga K-nya yang ditanyakan. Ya, Bu. Ini apa? Halo, masak cake? Mbak. Tadi apa rumusnya? K sama dengan apa tadi? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Yang tadi loh, Ibu coret di sini tadi. K sama dengan nah ini kan tadi V sama dengan K dikali konsentrasi A atau NO-nya. Berarti kalau yang ditanya K, kita pindah ke sini. Kalau dia pindah ruas, berarti V dibagi NO2 BR. Benar sekali. Nah, maka V-nya tadi berapa? 6. Berapa? 6. 6. Terus ini K-nya kita tulis. NO pangkat 2, ini kan dari data 1 ya. Di data 1, NO-nya 0,1. Pangkat 2, karena dia ini ada pangkatnya, dikali 0,05. BR-nya kan tadi 0,05 kan untuk data 1. Berarti K sama dengan 6. Ini yang rumus tadi, K sama dengan V dibagi konsentrasi NO pangkat 2 ya. Dibagi 0,01. Karena 0,1 pangkat 2 itu hasilnya 0,01. Dikurang 0,05. Nah, 6/5 kali 10 pangkat min 4. Karena ini kita sederhanakan ya, karena ini desimalnya 0 itu ada 4, maka kita tulis 5 dikali 10 pangkat min 4. Karena ini 0-nya ada 4. Ya, kalau 0-nya ada 2, cuma ada 2, maka min 2. Maka hasilnya 6 dibagi 5 kali 10 pangkat min 4, itu hasilnya 1,2 kali 10 pangkat 4. Kenapa 4? Karena dia
itu dia berubah menjadi min jadi plus. Ya. Nah, untuk satuannya tadi kan molar per ini molar Sekon. gue salah Per sekon. per sekon dibagi molar pangkat berapa? 3. 3. Kenapa pangkatnya 3? Enggak tahu. Karena konsentrasi orde reaksinya ini kan 2. Ini 1. Oh. Ini kan ada 2. Ini ada 1. 2 ditambah 1 hasilnya 3. udah dibilang. Itu kan ini orde totalnya. Jadi kalian tambahin ini. Makanya molarnya itu 3. Kalau di sininya 1, di sininya 1 berarti molarnya 2. Ya. Sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat 4. Ini kan kita kurangi. Kan kalau bagi berarti dikurang ya. 1 dikurang 3. 2. 2. Per? Sekon. Sekon. Terus kita yang C. Yang C tadi kita ditanya laju reaksi jika NO2 sama dengan 0,2 dan BR-nya 0,1. Ya, berarti kita tulis nih rumusnya. V sama dengan K dikali NO2 dikali konsentrasi BR. V sama dengan K-nya tadi berapa hasilnya? Ini. Hasil K yang ini. Ya. Nih, ini hasil yang K. Ini hasil yang K. Dikali konsentrasi NO2. Tadi NO2 yang diketahui, NO2-nya 0,2 ini ya. BR-nya 0,1. Maka di sini 0,2, BR-nya 0,1. Pangkatnya jangan lupa ditulis, pangkat 2. Maka V sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat 4 dikali 0,2 pangkat 2, berarti 0,2 dikali 0,2 hasilnya 4 kali 10 pangkat 4, karena dia nolnya kan 0,2 dikali 0,2 itu 0,0004 kan, 0 desimal belakangnya ada 4, jadi pangkat 4 dikali 0,1 itu bisa kita sederhanakan biar sama. Ini kan pakai 10 pangkat min 4, pakai 10 pangkat min 4. Kalau kita cuma tulis 0,1 kan kalian bingung nulisnya gimana kan? Kalau 0,1 itu ditulis saja 10 pangkat min 1 karena dia nolnya ada 1. Ya benar. Maka V sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat 4. Ini 1,2 dikali 4 yang ini. Kita kalikan dulu yang ini. Bentar. Bentar ya. Nah, kita kalikan dulu yang ini. Sama yang ini. Yang 10 pangkatnya kita abaikan dulu. 1,2 dikali 4 itu hasilnya 4,8. Kali, nih. 4. Ini pangkat 2. Sebentar. Kayaknya Ibu ada typo lah di sini. Oke. Ibu ada typo lah ini. Kayaknya bukan 4 kali 10 pangkat 4. Berarti ini min ya. Ini min 3. 0,02 dikali 0,02 berapa? Coba. 4. 0,2 dikali 0,2. Hasilnya 0,04. Berarti pangkatnya ini 2 ya, bukan 4. Kan 0,04 hasilnya. Itu Ibu salah di situ. Jadi tulisnya 4 dikali 10 pangkat 2 karena dia 0,04 kan, berarti nolnya ada 2.
Berarti ini pangkatnya 2 ya. Ini Ibu ada typo. Berarti 4. Ini minus ya. Ini min 2. 1. Ibu ada salah ini. Ya, kalian ganti dewek ya. Ini min 2, nih min 1. Berarti 4 dikurangi 2, dikurangi 1, hasilnya 1. Karena ini min, yang ini plus sendiri yang depan. Berarti 4 dikurangi 2, hasilnya 2. 2 dikurangi 1, hasilnya 1. Maka 10 pangkat 1. Maka dapat kita sederhanakan kalau dia pangkatnya 1, kan tadi udah dibilang kalau pangkat 1 tidak perlu dituliskan. Maka hasilnya diperoleh 8 dengan satuan, karena V satuannya apa? Molar per Sekon. sekon. Ini detik itu sekon ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, ada yang mau ditanyakan enggak? Udah selesai nih soalnya. Ada yang ditanyakan enggak? Kenapa Bu ini hasilnya segini? Saya masih kurang paham. Coba. Ada? Ada? Udah paham semua ya? Sudah paham semua? Mana nih suaranya? Kalau udah paham, bilanglah paham Bu. Tidak Bu. Sudah paham? Paham, Bu. Paham. Ini sudah ya, nggak ada yang Ibu jelaskan lagi. Nah, itu tadi pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dengan menggunakan metode kita nge-zoom, kalian lebih paham daripada menggunakan video yang biasanya Ibu buat di YouTube. Semoga dengan tatap daring, tapi tatap muka, kalian bisa lebih mengerti dari pembelajaran sebelumnya yang hanya menggunakan video. Nah, mungkin itu saja. Nah, untuk Ibu ada latihan soal, ada 2 yang kalian kerjakan. Nanti kalian kerjakan dan kalian kirim ke Google Classroom. Batasnya sampai jam 18.00. Berarti sampai jam 6 ya. Cuma 2 caranya sama dengan yang Ibu jelaskan tadi. Ya, tadi kan Ibu ada 2 contoh soal dan Ibu buat latihan soal untuk kalian kerjakan. Kalian kirim. Nah, biar Ibu bisa mengevaluasi dan kalian juga bisa mengevaluasi diri kalian apakah kalian bisa telah memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Ya. Yang di sini Ibu tunggu ya nanti tugas-tugasnya. Oke, Bu. Oke, Bu. Hindu, selfie yang belum pernah kirim tugas, ayo kirim tugasnya kapan lagi? Udah, Bu. Oh, nilainya Tugas. mau kan? Nah, dikerjakan. Kalau nggak tahu, bisa tanya di grup atau tanya pribadi ke Ibu juga boleh lewat WA. Jadi kalian kerjakan, batasnya sampai jam 6. 6. sore atau Maghrib. jam 18.00 ya. Atau lewat. Jangan lewat. Cuma 2 soal. Udah lah gitu. Ini cuma sebentar kita bahasnya tadi. Ya. Nah, ini untuk latihan soalnya. Kalian screenshot atau kalian tulis? Boleh. Yo. Screenshot dulu. Pertama, pada reaksi A ditambah B, hasilnya diperoleh data sebagai berikut. Itu ada eksperimennya 5. Diketahui itu A dan B. Kalau tadi kan pakai CO, pakai itu ya. Pakai senyawa. Ini hanya A ditambah B. Tadi kan ada CO dengan BR. Ini hanya A. Dimana satuannya molar, itu ada laju reaksi. Ya. Nah, tentukan order reaksi terhadap konsentrasi A. Yang B order reaksi terhadap B. Yang C order total tadi Y ditambah X ditambah Y. Terus ditanya persamaan laju reaksinya. Pokoknya kalau kalian tadi udah screenshot yang tadi, kalian bisa langsung kayak ini. Kalian turunkan aja, kalian masukin data-datanya. Kalau yang ditanya A,
Berarti kita dilihat dari B yang sama, berarti lihat B yang sama, misalnya ini ya, 3 dan 4 yang sama. Yang 5 sama, tapi kita lihat yang 3 dan 4. Nah, kalau udah tahu eksperimen mana yang kita pakai, kita abaikan yang B, baru kita lihat yang A-nya, ya. Paham? Paham nggak yang dari latihan soal ini? Paham? Paham. Paham. Yuk, 5 menit lagi nih. Yuk. Latihan soal yang kedua ini. Diperoleh data reaksi antara P ditambah Q menghasilkan R. Diperoleh data sebagai berikut. Itu ada eksperimennya 3. Pertama, untuk tabelnya ada konsentrasi P, konsentrasi Q, terus ada laju reaksinya. Yang ditanya tentukan order reaksi terhadap A, sama ya. Order reaksi terhadap B, order totalnya yaitu A tambah Y, dan persamaan laju reaksinya. Ya. Nah, sebelum itu Ibu tanyalah dulu. Kalau misalnya yang ditanya P, dilihat dari Q yang sama eksperimen keberapa, ayo? 1 dan 3. Dan 3. Kalau udah tahu eksperimennya, diapain? Kita? Q-nya kita apakan? Kita Abaikan, dicoret. konsentrasi P-nya. Ya. Sudah, dari screenshot? Udah, Bu. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga kalian paham. Kalau kalian nggak paham, masih ada yang belum paham, kalian bisa tanyakan Ibu lewat grup atau lewat WA ya. Oke? Nah, coba Ibu mau tanya deh, kalau pembelajaran kita menggunakan Zoom ini, menurut kalian bagaimana? Yuk. Lebih nyambung. Lebih nyambung. Ya? Lebih jelas. Jelas. Terus? Langsung dapet. Kan tahu ya, langsung bisa Ibu tanyakan kalau ini. Berarti kalian nyambung dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Ya? Ada pertanyaan nggak sebelum Ibu tutup? Tanya apa? Keluar dari Rumah tanya teman. Ada nggak? Sudah cukup? Selfie tanya, Pi. Lain nggak ada yang mau ditanyakan ya? Tidak ada. Ya udah, kalau nggak ada, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu lah ya. Nih, Bu. dan keluar dulu ya, kita foto dulu sebagai dokumentasi. Nanti dikirim ke sekolah kalian. Jadi kelihatan mana yang ikut pembelajaran yang enggak. Oke? Ini gimana keluarnya? Mau foto dulu ya, Sadia. Nggak usah di-stopin, saya itu aja keluarin. Ini, biar ke ini. Nah, terus stop sharing-nya. Mas. Berhenti aja. Berhenti ya? Tuh, anak muridnya. Masih ada sih? Biar bisa semua tutup gitu aja. Oh, itu aja. Oh ya. Terus semua itunya jangan. Kita foto ya bentar. Ibu siapkan laptopnya dulu.
Yuk, buka kameranya semua. Udah siap? Kita foto ya. Selfie ini kok nggak ada gambarnya? Koneksinya ya? Bentar, Bu. Pause nih kan? Print screen. Kayak mana? Screen aja. Ini. Nah, yuk. Berpose lah. Yang bebas, nggak apa-apa. Santai aja. Ada aja. Malu selfie. Nah, tunjukkan keahliannya. Ya. Udah tunjuk Del. 2, 3. Ke Word. Bentar, copy ke Word dulu. Aku nggak mau itu. Aku mau lihat foto. Oke. Nah, sekali lagi, yang bebas lah. Ya, 1, 2, 3. Ya Allah. Saya Astagfirullah. tukang selfie. Adel. Halo. Bisa berpose. Kan main si Adel. Adel. Habis ini kalian ada lagi nggak? Ada belajar lagi nggak? Mata pelajaran yang lain? Ada. Ada, Bu. Penjas. Penjas. Itu ngapain kalian? Mesin juga. Tidak. Kasih tugas aja ya? Kasih tugas. Kalian sehat-sehat semua? Pada di rumah aja dah sih? Atau pada keluyuran nih? Di rumah Ini aja. di kamar. Bukan, Bu. Di rumah aja lah ya, lagi keadaannya kayak gini. Nah, udah ada di rumah. ada yang mau ditanyakan nggak? Atau sudah? Insya Allah tidak, Bu. Udah ya. Kalian lapar kan pasti? Ibu laparian. Aku juga. Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa Safia. tuh? Dalam ada. Tapi Ibu terima kasih kalian udah mau ngikuti pembelajaran kali ini, walaupun sebenarnya di IPS ini banyak ya manusianya, ada 36, yang ikut cuma berapa ini? Cuman dikit, mungkin 7 orang apa 6 orang. Ibu terima kasih sama kalian, berarti kalian tahu lah ya mana kewajiban kalian sebagai siswa, walaupun keadaan ini. Ibu kasih apresiasi untuk kalian. Tepuk tangan dulu lah. Yo, good job untuk kalian semua. Oke, makasih ya. Bentar lagi masuk sekolah. Ya, Bu. Ya. Udah Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah boleh keluar dari Zoom.